Gadis ini mengajak si abang tampan untuk menikah, guys. Lalu membeli rumah yang bagus di Amerika untuk mereka berdua dan anak-anaknya nanti. Itu adalah mimpinya, katanya, guys. Mendengarkannya, si abang tampan pun langsung terdiam dan dia melepaskan pegangan tangan mereka berdua dan mengatakan, "Kau masih tak mengerti, Puja? Aku belum mencapai apapun. Aku punya banyak hal untuk dicapai setelah pergi ke sana. Aku juga akan ada di sana bersamamu kan? Aku selalu mendukungmu." Sontak si abang tampan langsung berdiri, guys. Lalu dia mengatakan, "Aku berlari selama bertahun-tahun untuk hari ini. Tanggung jawab ini seharusnya tak menjadi penghalang. Kau pikir aku akan menghalangimu? Bukan halangan, tapi beban. Jika ada halangan di sini, ini tak bekerja." Sontak si gadis pun berdiri, guys. "Aku tak tahu sampai sekarang aku menjadi beban bagimu. Berapa lama aku harus menunggu? 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun? Aku tak punya jawaban untuk pertanyaanmu. Kita sekarang harus apa, Risi? Ayo lanjutkan. Mari kita hentikan ini di sini." Mendengarkannya, gadis itu pun jadi terdiam, guys. Sambil menahan tangis, gadis itu mendekatinya. "Kau mengatakan dengan cara yang sederhana. Aku pikir aku mengerti kau, tapi aku salah." Setelah itu, si gadis pun langsung pergi, guys. Waduh, sedih, guys. Dengan menangis dan hati yang hancur, dia pergi meninggalkan si abang tampan seorang diri, guys. Kemudian gadis itu menemui si Rapi. Dengan tangis dia menceritakan semuanya kepadanya, guys. Setelah itu, si Rapi pun mendatangi si abang tampan. "Puja bilang kau tak ingin menjalin hubungan dengannya. Apakah benar?" "Lupakan topik itu. Jadi kau akan melupakan Puja? Hubungan ini tak baik untuk kami. Lupakan." "Kau mau melupakan Puja? Aku akan melupakannya. Selama ini kupikir kau istimewa. Aku salah. Kau sama seperti yang lainnya, yang memanfaatkannya dan membuangnya ke tepuk." Sontak si Rapi pun terdiam. "Ini yang kau tahu tentangku. Itu semuanya." Kemudian si abang tampan pun langsung pergi meninggalkan si Rapi yang masih termenung, guys. Si abang tampan pun pulang ke rumahnya. Setelah ibunya membukakan pintu, ibunya pun langsung menyapa dirinya. "Aku baik-baik saja, Bu." Tiba-tiba ayahnya datang, guys. Namun mereka berdua hanya menatap tanpa kata. "Bu, aku akan pergi ke Amerika 2 hari lagi." Ayahnya pun kaget mendengarnya, guys. Kemudian berangkatlah si abang tampan. Ibunya mengatakan, "Risi, beritahu ayahmu." Karena sudah lama tidak saling bicara, dia pun dengan berat hati mengatakan, "Aku akan pergi." Si ayah pun menjawab, "Hati-hati." Dan berangkatlah si abang tampan ke Amerika, guys. Kemudian setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya si abang tampan sampai ke tempat kerja barunya, guys. Setibanya di sana, dia langsung diperkenalkan dengan teman-teman satu tim di tempat dia bekerja. Mulai dari hari itu, dia selalu bekerja keras dengan giat. Tiada henti, dia terus membimbing rekan-rekan satu timnya dengan seluruh kemampuan yang dia punya, guys. Hari-harinya hanya dilalui dengan kerja dan kerja, tetapi semua itu berhasil sehingga membuat semua orang terpukau atas kepintarannya, guys. Dan akhirnya karena kepintarannya itu, si abang tampan pun berhasil sehingga dia terkenal ke seluruh penjuru dunia. Seluruh berita dari negara manapun memuji-muji dirinya, guys. Karena dia orang India yang berhasil menciptakan peranti lunak terbaru di Amerika Serikat. Dan tiba saatnya peluncuran akan diresmikan. Si abang tampan pun sedang bersiap-siap di ruang pribadinya, guys. Namun ketika dia lagi menunggu, tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata yang menelponnya adalah kawannya dan dia pun mengangkatnya. "Hei Kana, aku akan menelponmu nanti." Tetapi kawannya itu mengatakan, "Kau harus pulang ke India segera." "Ada apa?" tanya bang tampan. Sambil terbata-bata, kawannya itu mengatakan kalau ayahnya telah meninggal. Sontak si abang tampan pun jadi terkejut, guys, sampai menjatuhkan kertas di tangannya. Dia meninggal saat tidur tadi malam. "Bagaimana kabar ibu? Datanglah ke India secepat mungkin." Setelah itu, bang tampan pun hanya terdiam tanpa kata, guys. Dia sangat sedih. Asistennya pun mendatanginya dan mengatakan, "Acara sudah mau dimulai, ayo." Dan dengan perasaan yang sangat hancur, bang tampan pun berjalan memasuki acara itu, guys. Semua orang pun berdiri memberikan tepuk tangan kepadanya karena keberhasilannya itu. Namun bang tampan tetap tegar. Dia menahan air matanya agar tidak jatuh di hadapan mereka semua, guys. Kemudian
Kemudian setelah acara itu selesai, dia pun langsung berangkat ke India. Dan setibanya dia sampai di rumah, dia pun hanya bisa terdiam melihat jasad ayahnya yang tidak bernyawa lagi, guys. Si ibu pun kaget saat melihat anaknya sudah datang. Kemudian si abang pun langsung menghampiri ibunya dan langsung duduk di sebelahnya. Kemudian secara perlahan ibunya langsung memeluk tubuh anaknya itu sambil memandangi jasad suaminya, guys. Dan singkat cerita, acara pemakaman pun sudah selesai, guys. Namun si abang tampan masih melamun merenungi kepergian ayahnya itu. Tiba-tiba datang ibunya yang menghampirinya dan memberikan sebuah surat kepadanya. Ayahmu memberitahuku untuk memberikannya kepadamu saat pulang ke India. Kemudian ibunya pun duduk di sebelahnya, guys. Tapi dia mungkin tidak mengira kau akan datang seperti ini. Lalu si abang pun membaca suratnya, guys. Nak, aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Entah kenapa, jarak di antara kita tumbuh, kita tidak berbicara. Aku rasa aku alasan di balik ini. Kau memandangku sebagai orang yang gagal, tapi aku tak pernah merasa gagal. Itu karenamu. Karena aku alasan kemarahanmu untuk menang dan orang yang membawamu ke posisi itu. Aku bukan orang yang gagal, nak. Aku gagal sukses. Aku tahu kau akan mencapai apapun yang kau inginkan. Itu sebabnya aku memaksamu untuk melakukan apa yang tak bisa aku lakukan, sama seperti setiap ayah. Maafkan aku jika memungkinkan, nak. Aku sangat merindukanmu, anakku. Aku mengingat hal-hal kecil. Kau ingat, aku biasa mengajakmu jalan-jalan di taman saat kau masih kecil. Waduh, mewek, guys. Siapkan tisu. Saat kau kembali, tolong panggil aku sekali. Aku ingin bicara banyak denganmu. Setelah selesai membacanya, si abang tampan pun semakin menangisi kepergian ayahnya itu, guys. Dan dia sangat menyesali tidak bisa berada di samping ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Dan sekarang dia hanya bisa menatapi kursi kosong di mana ayahnya biasa duduk, guys. Ibunya pun mengatakan, ayahmu tergila-gila padamu, nak. Entah kenapa tak ada kata-kata di antara kalian. Mendengarkannya, si abang tampan pun langsung memegang tangan ibunya itu, guys. Dia semakin menangis sebagai tanda penyesalan dirinya terhadap ayahnya. Lalu dia mencium tangan ibunya itu, guys. Dan cerita ini mengakhiri cerita si abang tampan kepada teman-teman kuliahnya dulu, guys. Gara-gara cerita tadi sedih, suaraku kok jadi lemas ya, guys. Hahaha. Oke, guys, bagaimana cerita selanjutnya? Ikuti terus ya, hanya di Snack Video.